Oke, Assalamualaikum Jelas. warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam buat teman-teman sekalian. Pada malam hari ini mungkin di jam yang kalau orang normal pikir tidak wajar ya, jam 23.00 kita belajar, tapi tidak apa. Kebetulan sebagian dari kita mungkin baru selesai aktivitas ya, termasuk saya juga baru pulang kerja dan kesempatannya ya saat ini gitu. Nah, kalau di beberapa hari kemarin kita mulai pembelajarannya itu dengan pembahasan soal-soal TIU yang kita kaitkan dengan FR gitu atau fit report atau kisi-kisi dari teman-teman yang sebelumnya sudah mengikuti ujian. Malam hari ini mungkin kita akan mengawali pembelajaran dengan membahas soal TWK atau tes wawasan kebangsaan. Oke, untuk awal izinkan saya untuk share screen ya. Share screen, ada soal TWK nih yang ingin saya bagikan. Nah, mungkin ini teman-teman sudah pernah menonton atau menyimak soal ini ya, tapi nggak apa-apa kita bahas lagi sambil saya akan berikan juga beberapa strategi gitu ya, yang ada baiknya kita bisa ambil poinnya untuk nanti bisa dijalankan pada saat ujian. Nah, untuk awal tes wawasan kebangsaan ini kan dia menempati urutan kedua ya. Kalau kita lihat kalau tes SKD di awal tuh paket soal tes wawasan kebangsaan pertama ya. Paket soal SKD itu di awal soal TWK, kemudian diikuti soal TIU dan diakhiri dengan paket soal TKP ya. Nah, sesuai dengan strategi sebelumnya kan sudah berulang-ulang kali saya sampaikan bahwa kalau misalnya teman-teman nyaman dengan memulai menyelesaikan soal dari nomor 66 sampai 110 dalam arti soal TKP duluan itu merupakan salah satu strategi yang menurut saya tepat karena sudah teruji di beberapa ujian teman-teman yang lalu gitu. Nah, di posisi kedua, di urutan kedua nanti teman-teman boleh menyelesaikan soal TWK. Sesuai alokasi waktu, kalau menurut hitungan dari tim pejuang CPNS, baiknya TWK ini dikerjakan dalam waktu kurang lebih 20 menit ya, setelah TKP selesai. Nah, ini ada beberapa tips yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, pada saat membaca soal TWK, upayakan baca soal dengan cepat, terus bisa dibaca dalam konsentrasi, terus harus mampu melihat kalimat utama ya, yang mungkin ada di awal atau akhir paragraf, pisahkan kalimat utama dan kalimat penjelas, dan harus mengetahui juga bahwa gagasan utama itu terletak pada kalimat utama. Ini secara penjelasan sangat teoritis ya, tapi ada satu poin yang perlu teman-teman ambil di sini, bahwasanya kalau soal-soal TWK ini kan dia lebih ke narasi ya, narasi atau pernyataan. Dan kita harus mampu membaca secara cepat, mengambil ide atau gagasan pokoknya. Nah, mungkin ada beberapa teman yang ikut di sesi pembelajaran sebelumnya, saya ingatkan lagi bahwa untuk membaca soal-soal dengan narasi yang panjang, kita mulai baca di 2 atau 1 kalimat terakhir ya. Jadi misalnya nih ada 7 baris ya, ada 7 kalimat, kita baca di 2 kalimat terakhir gitu, jangan langsung dari atas. Kita baca 2 kalimat terakhir, baca pilihannya, kalau misalnya bisa kita tentukan pilihannya, langsung jawab, kalau misalnya belum, kita coba ulang lagi baca dari atas. Nah, terus bagi teman-teman yang susah berkonsentrasi ketika membaca dalam hati misalnya, kan pada saat sesi kayak gini kan nanti teman-teman mungkin ada waktu belajar sendiri, terus coba nih, uji coba. Saya kalau baca dalam hati, cepat saya pahami nggak ya? Kalaupun ada gangguan dari luar, itu sangat mengganggu saya atau tidak ya? Kalau misalnya itu dianggap mengganggu, coba pada saat ujian, pelankan sedikit suaranya, tapi membaca soal itu keluarkan sedikit suaranya aja, biar apa yang dibaca sambil didengar itu lebih cepat dipahami. Itu aja mungkin untuk poin atau tips awalnya untuk soal-soal TWK. Nah, itu tips tadi bisa juga berlaku buat ini ya, teman-teman ya, buat soal TKP ya. Nah, di sini saya mau tampilkan beberapa poin penting nih tentang pengamalan Pancasila sila pertama sampai sila kelima. Mungkin teman-teman udah, Bang Markus ini kan soal-soal yang mungkin saya sudah sering baca gitu kan, sudah saya pelajari. Jadinya kayak, ini diulang-ulang. Tapi di sini saya mau tegaskan kembali lagi bahwa sebenarnya
dalam satu soal, satu pernyataan itu dia bisa diarahkan ke sila manapun juga gitu, bisa ke sila 1, 2, 3, 4, 5. Bahkan yang terkait dengan ini kan kita bilang nih, saling menghormati antar manusia ya. Ini kan saling menghormati antar manusia ini bisa masuk sila kedua, bisa masuk sila pertama, tapi menghormati antar manusia yang seperti apa yang bisa masuk ke sila pertama? Tentunya yang ada kaitannya dengan ketuhanan yang Maha Esa ya, atau ada kaitannya dengan agama dan kepercayaan gitu ya. Ini teori sekali, saya lanjut ke poin sila kedua ya, nanti kita lebih pahamnya nanti di soal. Nah, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Makna sila ini yaitu mengakui bahwa kedudukan setiap warga negara adalah sama. Nah, sila kedua ini teman-teman harus ingat bahwa yang menjadi poin penting yang menjadi penekanan di sini adalah kembali lagi ke hak asasi ya. Jadi lebih ke pribadi, lebih ke individu dan lebih ke apa manusianya itu ya. Jadi kalau misalnya ada soal-soal terkait tindakan atau kegiatan yang bersifat kemanusiaan, misalnya ada kegiatan untuk membantu korban bencana alam, membantu korban terdampak pandemi, atau kegiatan kemanusiaan yang lain, itu pasti masuk sila kedua. Atau misalnya nih ada kelompok dokter dan juga tenaga farmasi, misalnya tenaga kesehatan yang saat ini fokus sedang mengembangkan vaksin COVID dengan tujuan untuk memastikan pandemi kita ini bisa teratasi dan kehidupan antar manusia semakin baik. Nah, itu masuk ke mana? Ke sila kedua ya, teman-teman ya. Nah, terus ini di sini dikatakan ada poin yang ketiga, menyadari bahwa setiap manusia adalah ciptaan Sang Pencipta. Nah, kalau dikatakan ciptaan Sang Pencipta kan ada orang yang berpikir, ini jangan sampai sila pertama ya. Jawabannya tidak ya. Jadi ini menyadari bahwa setiap manusia adalah ciptaan Sang Pencipta, tidak melecehkan seorang karena apapun. Nah, sering sekali soal-soal TWK itu keluar kalau untuk sila kedua tuh ini seperti ini misalnya. Contohnya ada sekelompok ormas gitu ya, yang tiba-tiba melakukan sweeping dan juga melakukan tindakan kekerasan, persekusi ya terhadap pemilik warung. Nah, itu merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan sila keberapa? Jawabannya tidak sesuai dengan sila kedua ya. Karena itu dia melecehkan atau melakukan kekerasan gitu ya kepada orang lain. Nah, ini juga nih yang kena membela kebenaran dan keadilan. Ini juga merupakan gambaran sila kedua. Mungkin saya ulangi lagi contoh yang klasik tapi sering sekali keluar di soal. Misalnya tentara nasional kita terlibat aktif dalam perdamaian dunia gitu ya, itu masuk sila kedua. Nah, sila ketiga lebih cenderung ke persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, nasionalisme, itu sila ketiga. Saya lanjut ya, biar cepat. Nah, sila keempat ini lebih ke musyawarah untuk mufakat ya. Jadi lebih ke di sini dikatakan ikut serta dalam pemilu atau tidak memaksakan kehendak pada orang lain, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, melaksanakan hasil keputusan yang berdasar musyawarah dengan niatan dan perbuatan baik. Jadi misalnya kayak gini, ada kelompok ormas tertentu misalnya, ini balik lagi saya contohkan ormas ya, karena memang isu-isu beberapa tahun terakhir ini ormas misalnya ada jangan ormas lah, ada kelompok masyarakat tertentu misalnya ya, yang tidak puas dengan hasil pemilihan wali kota misalnya. Kemudian mereka melakukan protes. Protes ini dilakukan dengan tidak mengikuti aturan yang ada di negara kita ya. Misalnya mereka sampai merusak fasilitas umum. Nah, ini merupakan protes terhadap hasil pemilihan yang mereka lakukan ini merupakan hal yang menggambarkan ketidaksesuaian dengan pengamalan sila keberapa? Jawabannya sila keempat ya. Sila keempat. Tapi kalau misalnya di dalam soal, di situ dikatakan bahwa ada kelompok masyarakat yang melakukan protes, tapi di situ dia tekankan bahwa merusak fasilitas umum dan merugikan merugikan banyak pihak. Nah, itu kita jangan terkecoh, jangan langsung kita ini mungkin sila keempat, jangan. Kalau sudah merugikan banyak pihak, dia bilang merugikan banyak pihak, itu jawabannya sila kelima ya. Karena sila kelima kan terkait dengan kesejahteraan atau keadilan sosial ya. Jadi teman-teman jangan sampai bingung. Nah, sila kelima, beda sila kelima dan sila kedua itu apa?
Sila kedua tuh lebih mengarah ke individu. Jadi keadilan individu, keadilan per orang gitu ya. Hak asasi, hak pribadi gitu ya. Tapi kalau sila kelima lebih ke keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan bagi kelompok masyarakat gitu ya. Tapi di sila kelima ini juga masuk beberapa poin penting yang memang perlu kita perhatikan. Misalnya nih, tidak boros, tidak korupsi. Nah, poin ini kalau misalnya keluar di soal, pikiran kita udah langsung mengarah ke, oh, ini berarti sila kelima ya. Misalnya kemarin Mensos, Menteri Sosial melakukan tindakan korupsi bansos ya, bantuan sosial ya. Kemudian dia ditangkap dan diadili secara hukum. Sikap dari Mensos ini misalnya ya, sikap atau pelanggaran yang dilakukan oleh Mensos ini merupakan sikap yang tidak sesuai dengan sila keberapa ya? Sila kelima ya. Nah, terus di sila kelima ini juga, misalnya kalau orang melakukan gotong royong gitu ya, kerja bakti itu masuk kategori sila kelima. Atau ada nih, misalnya ya, Mas Bagus merupakan seorang ayah sekaligus suami yang suka bekerja keras, itu masuk sila keberapa? Kalau ada sikap kerja kerasnya gitu, sikap kekeluarganya masuk sila kelima ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai bingung. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Mungkin ada yang mau bertanya? Kalau belum kita lanjut ya. Nah ini, ancaman terhadap kedaulatan Indonesia dapat muncul dari berbagai bidang. Ini teman-teman, suara saya bisa terdengar nggak ya? Halo? Halo? Dengar Bang. Dengar ya Bang, maaf. Ancaman terhadap kedaulatan Indonesia yang dapat muncul dari berbagai bidang. Salah satu ancaman dalam bidang ekonomi adalah, nah, mungkin ini Esther bisa jawab, Ter. Halo? Kita biar bisa cepat. Ini kira-kira jawabannya apa, Ter? Ancaman dalam bidang ekonomi. A. Membanjirnya barang-barang. B. Gaya hidup masyarakat Indonesia yang konsumtif. C. Kegemaran menggunakan produk luar negeri. D. Menurunnya semangat gotong royong. Atau yang mencampurnya film drama Korea. Film drama Korea ya. Kira-kira apa, Ter? B kali, konsumtif enggak ya? Esther B ya. Mas Bagus, apa Mas Bagus? Ada jawaban lain nggak? Ya mungkin saya abang. Membanjirnya barang-barang di luar negeri ya. Oke ya. Terus ini ada sahabat saya dari Nias kalau tidak salah tadi. Bang Agusman, Bang. Halo, Bang. Ya, Abang kira-kira jawabannya apa, Bang? C, Pak. C ya. Kegemaran menggunakan produk-produk luar negeri ya. Oke. Produk-produk luar negeri. Baik. Iya, Pak. Terima kasih buat jawaban Bang Agusman, Esther, dan juga Mas Bagus ya. Jadi gini teman-teman, khusus untuk soal seperti ini, nah inilah manfaatnya kita belajar ya, kita melatih kemampuan analisa kita gitu kan. Soal seperti ini sebenarnya kata kuncinya nih di bidang ekonomi ya, ancaman bidang ekonomi kan. Di sini pernyataannya sebenarnya mirip-mirip semua nih, membanjirnya barang-barang, gaya hidup masyarakat, kegemaran menggunakan ya. Kalau menurunnya semangat gotong royong nih kayaknya jauh. Mencampurnya film-film juga jauh ya. Nah, 3 jawaban ini yang merupakan jawaban variatif dari Bang Agusman, Esther, sama dari Mas Bagus. Nah, di sini saya mau bilang bahwa ketika kita menganalisa soal dan menentukan jawaban, kita harus melihat konteksnya itu konteks yang apa ya? Jawaban yang langsung memberikan ancaman berarti kita harus pilih pernyataan yang benar-benar langsung memberikan dampak. Benar-benar langsung memberikan dampak. Nah, kita ke A ya, membanjirnya barang-barang dari luar negeri. Nah, oke lah A, membanjir. Benar, membanjir barang-barang di luar negeri. Tapi kalau dengan membanjirnya barang-barang di luar negeri, belum tentu kan masyarakat kita beli gitu kan. Kalau dia nggak beli, ya nggak ada dampak dong, nggak ada ancaman buat ekonomi kita dong. Itu pertama. Terus yang kedua nih, gaya hidup masyarakat Indonesia yang konsumtif. Nah, kalau bilang gaya hidup masih masih sangat subjektif gitu kan. Yang konsumtif, nah dia konsumtif ini terhadap apa dulu gitu kan. Belum jelas nih apakah dia konsumtif terhadap barang-barang dari luar negeri
atau dia konsumtif untuk barang-barang lokal gitu, barang-barang produk dalam negeri. Nah, jelas ya Mas Bagus, Bang Agusman sama Esther. Nah, jadi kunci untuk Iya, soal Pak. nomor 1 ini lebih ke C gitu teman-teman. Kegemaran menggunakan produk-produk luar negeri. Kenapa C yang benar? Karena C ini yang langsung memberikan dampak gitu. Jadi emang di sini untuk soal seperti ini kita harus analisa dulu, terus nanti kita eliminasi nih, oh membanjirnya barang-barang nih langsung memberi ancaman nggak? Oh kayaknya enggak ya gitu ya. Gaya hidup masyarakat yang konsumtif nih langsung memberikan dampak nggak gitu. Jadi pola pikirnya itu kita membandingkan pilihan jawabannya dengan soal gitu. Nah ini C, kegemaran menggunakan produk-produk luar negeri. Nah, ini kan jelas ya, dia gemar menggunakan produk-produk luar negeri ya. Kalau B ini belum jelas, dia pakai atau tidak gitu kan. Kalau A ini memang ada produk luar negerinya, tapi belum jelas juga dibeli nggak gitu ya. Jadi bisa terima jawabannya C, teman-teman. Iya, Bang Pak. Bagus, Terima, Esther. Pak. Iya, Pak. Terima, Bisa ya, Pak. Siap, Bang. Bang Agus bisa ya. Jadi ya Iya, Pak. mudah-mudahan besok logikanya lebih inilah. Kan kita ini belajar kayak gini teman-teman. Kalau saya sih bilang ke diri saya sendiri, ketika saya belajar, saya salah, itu sebenarnya kesempatan berharga gitu kan. Jadi kita bisa tahu nih, oh kurangnya saya di sini, dan kita bisa dapatkan tambahan ilmu ya. Kalau kita belajar kita benar terus, kita nggak nambah ilmunya gitu. Karena yang benar itu adalah apa ya, dasar ilmu kita ya itu. Kalau kita salah berarti kan ada yang masih kurang kan. Ini ya jawabannya C ya. Nah ini Iya, Pak. pembahasannya. Gak usah ya, karena tadi kita udah bahas yang usah dibaca. Aduh, ini udah lewat lagi. Maaf ya teman-teman. Aduh, oh, ya udah nggak apa-apa dah. Ini soal bonus dah. Nah, ini 2 ya. Pahlawan membela tanah air hingga tercapai kemerdekaan, guru dan para pendidik memerangi kebodohan demi masa depan bangsa. Keduanya merupakan patriot. Mereka disebut patriot karena, nah teman-teman, mungkin kemarin saya juga sudah sempat menjelaskan perbedaan antara patriot, nasionalisme, bela negara, dan cinta tanah air. Kira-kira Mas Bagus masih ingat nggak Mas Bagus? Halo, Mas Bagus? Bang. Masih ingat nggak Bang? Ya dikit sih, Bang, yang di-share kemarin ya. Ah, oke. Esther masih ingat? Enggak. Enggak ya. Jadi gini, sebenarnya topik terkait cinta tanah air, bela negara, nasionalisme, itu memang dan patriotisme itu merupakan topik yang favorit gitu, keluar di TWK. Mungkin 1 dari antara 4 topik ini keluar. Nah ini buktinya ya, ini tentang patriotisme, tapi dia lebih menekankan ke mereka disebut patriotisme karena, nah di sini jawabannya udah langsung kelihatan ya teman-teman ya. Ini A, mungkin mengenang jasa para pahlawan, tidak. B, memberi harta benda yang berlebih, tidak. D, gemar membantu orang lain yang membutuhkan, tidak. E, membela kebenaran sebagai bidang tugasnya, tidak. Nah, C, rela berkorban untuk kepentingan negara. Oke, di sini saya mau teman-teman ingat dulu, dan mungkin bisa petik poinnya. Yang pertama, patriotisme. Patriotisme itu sebenarnya apa? Patriotisme itu sikap yang menjalankan suatu kegiatan atau tugas melebihi kapasitasnya gitu. Melebihi apa yang seharusnya dia lakukan. Nah, karena melebihi apa yang seharusnya dia lakukan, maka di situ ada kondisi dia rela berkorban dong, gitu kan. Dia rela berkorban untuk apa? Dia rela berkorban untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dalam skala besar, dia rela berkorban untuk kepentingan negara. Nah, misalnya ya, sikap patriotisme itu misalnya, kemarin kita sempat sudah bahas, misalnya nih, Antonio Ginting, dia merupakan seorang atlet yang melawan atlet dari Jepang misalnya ya, di Asian Games beberapa tahun yang lalu. Nah, dia waktu itu mengalami kram otot gitu kan, dan harusnya dia menghentikan pertandingan, tapi di situ dia tetap tegar, dia mau berusaha untuk tetap bermain sampai sampai skor akhir gitu, menang atau kalah, karena dia pengen memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia. Itu merupakan sikap apa? Nah, itu merupakan sikap patriotisme. Jelas ya teman-teman? Jadi ada semangat rela berkorban dan melakukan sesuatu melebihi kapasitasnya. Oke? Nah, ini sebenarnya sederhana, tapi poin-poin ini kalau teman-teman tahu dan paham, saya yakin TWK 65 bisa lah lewat dari itu. Bisa nambah-nambah untuk poin TWK lah.
Oke. Nah, di sini nih menarik nih, ada pernyataan, ya ini jawabannya udah ya, kita udah sepakat, kita udah bahas tadi, rela berkorban merupakan sikap patriotisme. Nah, di sini dia bilang nih, gemar membantu orang lain, bukan rela berkorban untuk ini, memberikan harta benda. Nah ini, membela kebenaran sesuai bidang tugasnya. Nah, membela kebenaran sesuai bidang tugasnya ini teman-teman, ini merupakan salah satu contoh bela negara, ya. Jadi teman-teman pahami dulu nih, apa yang dimaksud dengan bela negara dan apa perbedaannya dengan patriotisme. Bela negara sama patriotisme itu sebenarnya mirip ya, mirip tapi tak sama. Kalau bela negara ya, namanya juga bela negara ya, membela kebenaran untuk bangsa dan negaranya. Nah, sebenarnya setiap warga Indonesia itu bisa melakukan bela negara dengan cara apa? Yang pertama, mematuhi peraturan hukum yang ada gitu ya, dan menjauhi larangan gitu kan, atau mematuhi peraturan lalu lintas. Itu dia udah bela negara. Jadi dia melakukan sesuatu sesuai kapasitasnya. Beda dengan patriotisme, melebihi kapasitasnya ya teman-teman ya. Nah, misalnya nih, Esther merupakan seorang apoteker di puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian, dalam hal ini memberikan konseling obat pasien pulang kepada pasien COVID di puskesmas Koja misalnya ya. Itu merupakan contoh sikap apa? Ya, karena Esther melakukan pekerjaan sesuai dengan job disk-nya atau sesuai dengan SPO yang harus dia lakukan, maka itu merupakan sikap bela negara. Identiknya bela negara itu apa? Melakukan pekerjaan sesuai dengan profesi kita. Polisi mengatur lalu lintas, polisi menangkap penjahat misalnya ya. Kalau misalnya polisi menangkap penjahat sampai dia rela ditembak, nah, atau polisi menangkap misalnya nih ya, tentara kita di Papua mau mengamankan perbatasan kita sampai rela masuk keluar hutan dan menghadapi KKB, rela ditembak kayak gitu, itu masuk sikap apa ya? Itu masuk sikap patriotisme kalau sampai berkorban ya. Tapi kalau dia hanya misalnya menjaga di perbatasan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, masuk sikap apa? Sikap bela negara. Jelas ya teman-teman ya, perbedaan patriotisme dan bela negara. Halo, Iya, Pak. jelas ya? Oh ya, oke Bang Agusman. Jelas, Esker, Bang. Bang Bagus Jelas. gimana? Jelas. Jelas ya? Nggak bikin ngantuk kan penjelasannya? Jangan sampai ngantuk nih. Tidak, Pak. Tidak. Nah, Tidak. ini mudah-mudahan ini tidak jadi dongeng sebelum tidur ya. Oke. Tidak, Pak. Nah, untuk cinta tanah air dan juga nasionalisme, mungkin nanti akan ada juga soal seperti itu, tapi saya mohon izin untuk menjelaskannya dan teman-teman harap untuk bisa langsung petik poinnya dan ingat ya, paham gitu. Tadi bela negara, patriotisme itu hampir sama, bedanya bela negara sesuai dengan profesi. Kalau patriotisme itu melebihi kapasitasnya, ada unsur rela berkorban di situ ya. Nah sekarang cinta tanah air dan nasionalisme nih. Bedanya apa? Kalau cinta tanah air, dia lebih ke unsur mencintai apa yang ada di tanah air atau apa yang ada di bangsa ini gitu ya. Misalnya dia mencintai produk Indonesia gitu. Itu merupakan sikap cinta tanah air gitu ya. Misalnya dia mencintai misalnya apa ya? Kain tenun misalnya kan, misalnya nih. Bang Agusman merupakan seorang ASN dari Kepulauan Nias pada suatu saat, pada suatu ketika dia mengikuti pameran gitu kan, dan dia sangat antusias sekali melihat ada kain tenun dari NTT gitu kan. Dia membelinya karena memang dia suka dengan produk lokal gitu kan. Ini merupakan sikap yang menggambarkan apa? Ya, menggambarkan cinta tanah air ya. Lain hal kalau misalnya kayak gini nih, apa ya? Misalnya nih, Adit merupakan seorang polisi ya gitu kan. Pada saat akan dilantik menjadi polisi, Adit sangat bangga untuk mengambil bendera dan menciumnya gitu kan. Ini merupakan pengamalan sikap apa? Nasionalisme, karena dia kan lebih ke identitas ya. Saya mohon maaf belum sempat menjelaskan nasionalisme ya. Dari cinta tanah air udah jelas dia mencintai unsur yang ada pada negara kita, apa itu produk kita, apa itu budaya kita. Yang penting kalau dia mencintai apa yang ada dalam unsur bangsa Indonesia itu berarti dia mengamalkan sikap cinta tanah air. Bedanya dengan nasionalisme apa? Nasionalisme itu lebih ke kaitan identitas negara, teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa searching ya identitas negara itu apa saja. Salah satunya itu ini ya, bendera merah putih ya.
mungkin lambang burung Garuda Pancasila juga misalnya ya. Atau misalnya saya belum searching lebih dalam ya. Tapi kalau misalnya ada kaitan dengan apa namanya, 10 menit lagi habis ya. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Misalnya dia memasang apa ya, foto presiden dan wakil presiden misalnya gitu ya di ruang kerja atau di kantor gitu ya. Mungkin itu bisa menjadi salah satu contoh sikap nasionalisme. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini waktu kita tersisa 10 menit lagi ya. Kalau misalnya teman-teman masih oke, masih on, kita lanjut lagi. Ini lebih, saya sebenarnya pembahasan soalnya sedikit ya. Yang ingin saya tekankan lebih ke pemahaman teman-teman. Jadi ya soal TWK itu soal-soal yang emang membutuhkan pemahaman, dan pemahaman itu ada ketika kita sering berlatih gitu ya. Nah ini, nomor 3. Menjalankan pemerintah yang bersih tanpa adanya kecurangan seperti korupsi merupakan pengamalan sila. Bang Agusman bisa bantu jawab soal ini, Bang? Bang? Halo? Sebentar ya, Pak. Ya. Halo, Pak. Ke bagian sebentar ya, Pak. Ya, Bang. Bagian menurut saya sih, Pak, bagian D, Pak. D, kerakyatan pimpin ya? Udah, kalau Mas Bagus, Esther, Mas Bagus dulu deh. Bagian D, Pak. Bagian apa, Bas? Bang Agusman? B. Bagian D, Pak. D ya? Pak. Domba ya? Pak. Oke. Iya. Mas Bagus, Pak. ada jawaban lain, Mas Bagus? Halo? Bang. Mas Bagus ya, keadilan sosial. Oke, kita kunci Iya, Bang. jawabannya ya, elang ya, elang ya. Esther? Halo, Ter? Iya, juga. Juga, oke baik. Tadi kalau misalnya teman-teman simak penjelasan saya di depan ya, penjelasan saya di depan terkait uraian sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, di situ dikatakan di sila kelima bahwa ada salah satu sikap yang emang kalau itu muncul di soal, kita udah langsung bisa lihat ya ini ya, tidak boros, tidak korupsi, itu masuk ke sila kelima. Oke, teman-teman? Jadi kalau misalnya ada soal kayak tadi, terkait sikap korupsi nih, masuk sila kelima. Nah, penjelasan logisnya apa? Kenapa tidak korupsi itu masuk dalam kategori sila kelima? Kenapa? Karena ketika seseorang melakukan korupsi, jelas dia merugikan banyak orang, ya. Dia akan merusak tatanan kesejahteraan sosial banyak orang. Jadi ini tidak sesuai dengan sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, tadi yang saya contohkan seperti menteri sosial yang melakukan korupsi terhadap bansos gitu ya. Jadi itu masuk kategori ketidaksesuaian atau pelanggaran sila kelima ya, Bang Agusman. Iya, Pak. Oke, Bang, siap. Ini ya, pembahasan nomor 3, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan atau merugikan kepentingan umum ya. Nah ini. Nah teman-teman, sikap suka bekerja keras juga itu masuk ke dalam pengamalan Pancasila sila kelima ya teman-teman ya. Jadi kalau ada soal misalnya contohnya ya, kalau di Indonesia mungkin misalnya muncul juga nih, misalnya nih ada, kita sebut aja tokoh lah misalnya Pak Sandiaga Uno gitu kan. Beliau merupakan seorang menteri, tapi dulunya dia adalah seorang pengusaha yang sangat suka bekerja keras. Sikap dari Sandiaga Uno ini merupakan sikap yang sesuai dengan Pancasila sila keberapa? Ya, jawabannya sila ke-5 ya teman-teman. Kenapa sila ke-5? Nah, sikap suka bekerja keras tentu membawa dampak positif bagi banyak orang ya. Tidak hanya untuk diri sendiri ya. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke nomor 5 ya. Di sini saya pengen sih teman-teman kemampuan analisanya setelah beberapa menit kita belajar, mungkin kemampuan analisanya
Semoga semakin meningkat ya, semakin bagus ya. Ini saya minta tolong Mas Bagus nih yang jawab. Dimensi fleksibilitas merupakan salah satu aspek terkait dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Maaf, saya kecilin dulu. Maksudnya adalah, Bang Bagus, silakan Bang. Bang Bagus, halo. Ya Bang. Oh ya, silakan Bang. Saya Bang. C. Mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Bang Agusman, apakah punya pendapat lain, Bang? Begini Abang, A. mengandung cita-cita yang ingin dicapai. Mengandung cita-cita yang ingin Ya. dicapai. Esther punya jawaban lain? C. C. Oke. Baik, terima kasih buat teman-teman sudah memberikan masukan ataupun jawabannya ya. Kita bahas ya. Di sini sebenarnya untuk soal-soal analisa seperti ini, harusnya kata kunci jawabannya itu sudah ada di soal ya. Jadi sebagian soal TWK itu kalau misalnya soal tersebut berbau analisa, pokoknya kalau misalnya nih dia bukan teori ya, bukan teori, bukan juga soal yang mengandung undang-undang, tapi dia merupakan soal analisa. Teman-teman kalau lihat baik-baik di soal itu selalu ada kata kunci ya. Di sini dikatakan bahwa dimensi fleksibilitas merupakan salah satu aspek terkait dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kata kuncinya adalah ideologi terbuka. Maksudnya adalah, A, mengandung cita-cita yang ingin dicapai. Tidak salah, tapi mungkin belum tepat ya. Yang B, yang terkandung di dalamnya harus berdasarkan nilai yang ada di kehidupan masyarakat. Nah, ini teman-teman, karena ada kata terbukanya, kita harus melihat pilihan jawabannya yang sesuai nih dengan unsur terbuka ini. D. Mudah dipengaruhi tanpa adanya pemilihan. E. Pancasila dapat diubah kapanpun oleh rakyatnya. Nah, jelas ya kalau pernyataan Pancasila dapat diubah kapanpun oleh rakyatnya itu tidak bisa ya. Pancasila merupakan satu poin, satu harga mati ya yang memang tidak bisa kita rubah-rubah lagi ya. Yang bisa kita lakukan adalah mengamalkan atau menjalankan sesuai dengan kehidupan keseharian kita. Tapi dasar lima dasar itu tidak boleh kita rubah. Ini mudah dipengaruhi tanpa adanya pemilihan, tidak juga, ini tidak ada kaitan dengan sifat terbuka. Ini C, mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat ya. Kata kunci di sini menyesuaikan diri dengan terbuka ya. Nah, sikap terbuka itu erat kaitannya dengan penyesuaian diri ya. Kalau misalnya dia tidak mampu menyesuaikan diri, jadinya kan ini ya tertutup ya gitu ya. Jadi jawaban yang tepat dari poin nomor 5 ini C. Kita lanjut ya teman-teman ya. Nih, kita lanjut. Ini waktu tersisa 1 menit lagi. Nah ini, kita cepat aja ya. Nilai Pancasila. Nah kalau soalnya panjang kayak gini, bisa nih di kalimat kedua ya. Kalau saya langsung aktivitas tersebut merupakan pelaksanaan nilai praksis Pancasila untuk sila ke, nah kan bingung ya, poinnya apa ya. Jadi makanya saya bilang 1 kalimat atau 2 kalimat terakhir. Salah satu contoh ketika terjadi musibah gempa bumi, banyak relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam tersebut. Nah, membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam. Bang Agusman, kira-kira ini merupakan tindakan kemanusiaan bukan, Bang? Gimana Bang? Dengan melakukan pembagian nasi membantu korban bencana alam ini merupakan tindakan kemanusiaan atau bukan, Bang? Tindakan kemanusiaan Bang. Oke. Nah, kalau menurut Abang, dari 5 sila ini A sampai E, A, B, C, D, E, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, Abang milih jawaban yang sesuai apa, Bang? Bagian B Bang. Bambu atau domba? Iya, bambu Bang. Bambu ya, B ya. Mas Bagus, jawabannya apakah sama apa beda? Halo, Bang? Halo? Ya Bang. Jawabannya apa, Bang? Ya Bang. Jawabannya apa, Bang? Bambu.
Oke, bambu. Ya, oke. Jawabannya bambu ya, biar nggak lama lagi. Ini saya mau izin untuk mengakhiri dulu. Kalau teman-teman mau lanjut untuk Pancasila, mungkin saya selesai, kita batasi sampai di soal ini.